Di sana imamnya udah nggak napas. Ayat sebelumnya berbeda lagi, Pak. Ayat sebelumnya menggambarkan orang-orang yang kafir, yang menentang Allah, yang tidak taat kepada Allah, sama mereka juga digiring berbondong-bondong menuju pintu neraka. Ketemu malaikat penjaga pintu neraka, siapa? Penjaga pintu neraka, adik-adik nih. Siapa, Dek? Malaikat Malik, ya. Malaikat Malik kaget gitu kan ketika mereka berada berbondong-bondong masuk pintu neraka. Malaikat Malik kaget, emangnya dulu nggak ada yang menyampaikan tentang ayat-ayat Allah kepada kalian, seorang Rasul yang diutus untuk menyampaikan tentang ayat-ayat Allah. Lalu mereka semua orang-orang kafir ini menjawab, qalu, ada, benar, namun kami mengabaikannya. Ya, nanti baca di surat Al-Zumar. Namun kami mengabaikannya. Lalu malaikat Malik kesel kan, ditendangin satu persatu. Hilat hulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sal maswal mutakabirin. Masuklah kamu ke dalam neraka jahanam, kekal kamu di dalamnya. Itulah balasan orang-orang yang mutakabirin. Apa, Pak? Takabur, orang yang sombong, orang yang membanggakan, membangkang kepada Allah, itu sombong. Tidak mau sujud, tidak mau sholat, itu orang yang sombong. Bahkan tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, itu pun dianggap orang yang sombong. Maka hati-hati kalau kita jarang berdoa nih, kayaknya hidup lancar-lancar aja gitu kan, nggak pernah kita mohon kepada Allah, mengangkat tangan berdoa, jangan-jangan kita termasuk kategori orang yang sombong. Nauzubillah min zalik. Salawat dan salam semoga tercurah juga teruntuk junjungan kita, suri tauladan umat manusia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah untuk keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua nih yang berada di Masjid Darussalam ini, jamaah Masjid Darussalam yang hadir di sini maupun yang sudah pulang karena ada kegiatan lain, tetap kelak Allah akan kumpulkan ngopi bareng kita bersama junjungan kita di Telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Enak, Pak, kalau di Telaga Al-Kautsar kita ngopi, Pak. Ya, mau ngemi, mau ngapain aja enak. Ya. Air sungainya air susu kan, tinggal ngambil. Ya, di surga, ya, di sekelilingnya bidadari, luar biasa. Kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang tadi wattaqaw rabbahum, mereka yang bertakwa kepada Tuhannya, kepada Allah. Maka Allah menghendaki kita menjadi hamba yang bertakwa. Karena semua perintah Allah ujung-ujungnya la'alakum tattaqun. Perintah puasa ini juga ujungnya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa sih harus takwa? Nah, ternyata Allah gambarkan orang-orang bertakwa inilah orang-orang beruntung di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Orang yang bertakwa Allah bukakan jalan bagi kesulitan-kesulitannya, dan Allah limpahkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu Allah berikan solusi bagi permasalahan hidupnya, dan Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lalu orang yang bertakwa kalau dia berjamaah nih dalam suatu lingkungan, dalam suatu wilayah, semuanya bertakwa, maka Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Langit turunkan hujan, mendatangkan berkah. Dari bumi muncul
ya pepohonan, buah-buahan, dan itu mendatangkan berkah. Kalau penduduk negerinya beriman dan bertakwa. Walau kana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Nah, kalau seandainya kita merasakan kayaknya kok kering gitu ya. Ya. Boleh jadi ketakwaan masyarakat itu sedang tergerus. Ya, kita lihat saja, mudah-mudahan di lingkungan ini, di jamaah Masjid Darussalam ini tetap istiqomah ya. Masjid di 10 hari terakhir ini tetap maju, kemajuannya sampai membludak gitu ya. Bukan maju safnya sampai di depan ya. Beberapa masjid yang kita lewati di malam-malam 10 hari terakhir luar biasa, safnya maju ke depan. Yang tadinya sampai nutup jalan ya sekarang tinggal 2 saf gitu ya. Yang ramai di mana, Pak? Di jalan, di mall, di pasar, di tempat-tempat rekreasi, di alun-alun, wah luar biasa. Sampai kita nggak bisa lewat. Jangankan untuk parkir, lewat aja susah. Ya. Ramainya di sana. Padahal Rasulullah mewanti-wanti di 10 hari terakhir inilah saatnya kita untuk mengencangkan ikat pinggang. Untuk memaksimalkan ibadah kita. Kalau mungkin 20 hari yang lalu, apalagi sekarang udah 22 ya. 22 hari yang lalu masih ada ibadah kita yang kurang-kurang maksimal, bacaan tilawah kita masih belum banyak, sedekah kita masih ala kadarnya. 10 hari terakhir ini masih Allah kasih kesempatan. Ya, bahkan di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik loh, bukan sama dengan, lebih baik dari 1000 bulan. Bapak, apabila bos di kantor kita ya memberikan pengumuman, barang siapa yang masih masuk kerja walaupun tanggal merah ya, hari Minggu harusnya istirahat tapi dia masih bekerja di kantor, maka akan dikasih gaji 1000 kali lipat gaji. Berebut nggak, Pak? Berebut, semuanya kerja 1000 kali lipat gaji. Kalau gajinya 5 juta kali 1000 tuh. Luar biasa kan? Jangankan 1000 kali lipat deh, 2 kali lipat aja berebut. Ya, kalau teman-teman di pabrik tuh kalau dapat jatah lembur seneng tuh. Wah, lembur nih, karena gaji lembur lebih besar daripada gaji biasa. Ya, berebut dia minta lembur, apalagi yang masih bujangan. Nah, ini Allah kasih 1000 kali, lebih dari 1000 kali, lebih dari 1000 bulan pahalanya. Sholat kita di malam itu yang 2 rakaat itu dikalikan 1000 bulan, bayangkan. Dikalikan kurang lebih 83 tahun kita dianggap sholat. Ya, tapi anehnya nggak pada berebut. Malam-malamnya masih terlena dalam tidur panjang di rumah. Padahal Rasulullah sejak masuk 10 hari terakhir beliau iktikaf di masjid. Dia tinggalkan dunia, dia tinggalkan istri, dia tinggalkan ranjang, dia tinggalkan semua. Dia hanya fokus ibadah kepada Allah di masjid. Kalau kita masih bekerja, mungkin bisa kita siasati lah. Kerja kan nggak sampai 24 jam. Pagi kerja sampai sore, malamnya lah kita itikaf. Ya, orang bilang itikaf kalong ya. Malamnya itikaf, paginya pulang. Yang penting jangan sampai dalam hari-hari itu kita tidak berada di masjid dalam waktu yang lama. Maka ada hadis dari riwayat At-Tabrani, apabila kita tidak bisa menunaikan iktikaf di bulan Ramadan, itu ada beberapa amalan-amalan penggantinya. Salah satunya adalah berjaga-jaga di perbatasan ya, yang resikonya adalah kematian. Itu amalan pengganti
kalau kita tidak bisa iktikaf di masjid. Ya, menjadi penjaga perbatasan, berjaga tidak tidur di perbatasan menghadapi resiko kematian karena diintai oleh musuh. Itu diriwayatkan dari hadis Tabrani. Maka daripada kita kehilangan momentum 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, kalau 20 hari yang lalu kita masih agak lalai, yuk kita semangati diri kita ini untuk memaksimalkan 10 hari di bulan Ramadan. Kalau memang di awal-awal kita sudah bagus, ibadahnya sudah kenceng ya, bertahanlah, terus pertahankan, karena ini seperti perlombaan nih. Perlombaan biasanya di awal-awal ada yang sudah melesat duluan ya, tapi ketika di akhir dia malah kelelahan dan istirahat. Sementara ada yang di awal-awal masih landai, santai, tapi ketika sudah masuk terakhir dia melesat kencang ya, sehingga dia bisa lebih finish menyelesaikan amalan ibadahnya. Namun ada juga yang dari awal sudah melesat terus sampai finish. Nah, ini yang diharapkan nih. Kita ingin seperti itu, namun apa daya seringkali ya, kelemahan-kelemahan kita menyebabkan kita tidak bisa istiqomah seperti itu. Kalau istiqomah, alhamdulillah, bersyukur Pak. Kalau setiap hari kita sudah mampu tilawah, bahkan sekarang sudah ada yang khatam sekali, 2 kali gitu ya. Itu nikmat yang Allah berikan itu. Syukuri dan terus pertahankan. Namun hati-hati. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Ya, ternyata setan sebenarnya tidak tinggal diam. Melihat ada hambanya yang rajin ibadah dan sulit untuk dicegah untuk ibadahnya supaya dia tidak ibadah, sulit dicegah nih, bahkan dia semakin kuat untuk ibadah, setan masuk melalui celah-celah di hatinya. Sifat rasa bangga terhadap amalan ibadahnya, sombong, bahkan cenderung meremehkan orang lain. Wah, dia tidur melulu kerjanya, orang-orang mah tadarus, dia tidurus gitu ya. Beda dikit kan, tadarus dia tidurus ya, tidur terus gitu. Lalu muncullah di hati kita meremehkan orang yang tidur terus ini. Itu yang merusak amalan ibadah kita, Pak. Ya, bangga dengan amalannya, bangga dengan apa yang dia miliki, lalu meremehkan orang lain. Ini juga disentil oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ngeri juga Pak balasannya bagi orang-orang yang ada kesombongan. Ya. Ketika diperintahkan bertakwalah kamu, maka orang ini muncul, siapa lu gitu kan, ngajarin gua bertakwa. Nih gua nih udah 3 kali haji gitu kan, sholat di Masjidil Haram yang 1 rakaatnya sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid Darussalam ya, dan saya sudah 3 kali haji, 10 kali umroh. Nah, rasa kesombongan itu muncul, lalu oleh Allah tegur dengan teguran yang keras. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhrajatul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Dan apabila diperintahkan bertakwalah kamu kepada Allah, nah, maka semerta-merta akhazatul izzah, muncul izzah, harga dirinya ya, membanggakan apa yang dia sudah perbuat, apa amalan ibadahnya. Boleh jadi mungkin dia bangun masjid, dia sedekah, dia berbuat baik gitu kan, dan itu muncul di dalam hatinya ya, maka fahasbuhu jahannam, mereka inilah penghuni jahanam, nauzubillah min zalik, jahanam langsung balasannya. Wala bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruknya tempat. Maka bagi kita yang sudah istiqomah dalam ibadah, terus jaga keikhlasan ini ya. Semua yang kita lakukan jangan ada motivasi lain kecuali hanya mengharap
ridho Allah. Minta kepada Allah agar dimudahkan dalam beribadah, dimudahkan dalam menjaga amalan ini agar tidak terkontaminasi oleh kesombongan. Yang menyebabkan iblis diusir dari surga hanya setitik kesombongan yang bagi Allah itu besar. Iblis tidak mau menyembah Adam karena merasa aku tercipta dari api lebih mulia dan aku orang lama di surga ini, ya, senior gitu kan, lebih tua, lebih tahu gitu kan, masa suruh sujud sama Adam yang baru anak kemarin sore. Maka lantaran itu Allah murka, karena yang nyuruh sujud kepada Nabi Adam adalah Allah. Harusnya dia, iblis ini, tunduk karena Allah yang memerintahkan. Berarti dia tidak patuh karena kesombongan itu. Mungkin nih Pak nih, seandainya iblis bernegosiasinya dengan Allah, ya Allah, aku kan hanya menyembah Engkau ya Allah, Engkaulah Tuhanku satu-satunya, ya, aku tidak mau menyembah selain kepadamu. Masa mungkin boleh dikoreksi kali, masa aku menyembah Adam begitu ya. Mungkin kalau iblis bernegosiasi seperti itu lebih masuk akal, ya, karena hanya menyembah Allah. Tapi yang keluar dari lisan iblis tadi kesombongan, sombong dirinya, sombong senioritasnya, sehingga karena kesombongan itulah Allah campakkan. Padahal kalau tidak ada kesombongan, mungkin iblis masih bersemayam di surga. Bagaimana ada kisah seorang hamba yang kehilangan unta. Hamba kehilangan unta di tengah padang pasir. Unta itu berisi dengan perbekalan yang banyak, ya. Lalu ketika dia beristirahat, dia tertidur, dia terbangun dari tidur, dia lihat untanya hilang. Sementara di situ semua perbekalan, ya, makanan, minuman, uang, semua ada di punggung unta tersebut, dan hilang berserta unta-untanya. Stres Pak, nyari ke sana ke sini nggak ketemu gitu kan. Padang pasir nyari kemana gitu kan, ngumpet di mana ini unta gitu kan, nggak ketemu. Sampai akhirnya dia berdoa memohon pertolongan Allah, dan lantaran Allah memberikan kasih sayangnya, unta itu kembali Pak, utuh dengan semua yang ada di dalam punggung unta tersebut. Lalu apa respon si pemuda yang kehilangan unta ini? Ketika kembali menemukan untanya, dia berdoa, ya Allah, Engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Itu diceritakan dalam hadis Pak. Kebalik gitu doanya, ya Allah, Engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Allah tersenyum Pak, tersenyum melihat itu, karena Allah tahu dia mengucapkan itu bukan dari hatinya, bukan karena kesengajaan, ya, tapi karena kegembiraannya menemukan kembali untanya, sehingga salah nyebut. Tapi di ujungnya Allah firmankan, aku lebih bahagia dibandingkan hambaku yang kehilangan unta dan kembali untanya. Aku lebih bahagia apabila melihat hambaku yang berlumuran dosa, yang banyak maksiatnya, datang kembali bertobat kepadaku. Aku lebih bahagia daripada pemuda tersebut. Apabila ada hambaku datang berlumuran dosa, memohon ampun kepadaku, dan aku bahagia, aku akan ampuni. Maka ini Ramadan, bulan penuh ampunan. Banyak-banyaklah memohon ampun. Karena salah satu cara untuk mendapatkan gelar ketakwaan di sisi Allah adalah dengan bersegera menuju ampunannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ilal maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, buru-buru. Kalau bahasa Betawinya ngibrit gitu. Untuk apa? Meraih, ya, wasari'u ila maghfirah, ampunannya Allah. Nah, ini bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Yuk kita bersegera
Ingat dosa-dosa kita yang telah lalu, masa muda kita, masa eh, dinas kita ketika kita masih bekerja. Banyak sekali dosa-dosa kita yang mungkin tidak bisa kita hitung. Ada hal-hal yang tidak baik masuk ke dalam diri kita, mungkin harta haram, mungkin perkataan, mungkin perbuatan kita. Ingat itu semua, hisablah dirimu sebelum Allah yang menghisab, lalu mintakan ampun di bulan Ramadan ini. Maka Allah sangat bahagia ketika hambanya datang dengan berlumuran dosa memohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah, ya, dan surga yang seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Mereka yang bisa bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Bersedekah dalam keadaan lapang, hartanya lagi banyak, baru gajian, baru dapat THR, mungkin mudah, 10.000, 20.000. Tapi ketika lagi pas-pasan di dompet tinggal 50.000, belum bensin, belum buat makan, belum macam-macam, namun kita masih bisa bersedekah. Nah, inilah yang termasuk orang-orang yang mendapatkan surga Allah seluas langit dan bumi, dan Allah sematkan orang ini sebagai hamba yang bertakwa. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Lalu wa kazimina ghaiza wa 'afina 'anil nas. Ya, setelah itu apa? Setelah bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, ya, menahan amarahnya. Mau marah nih tapi tahan. Di jalan diklaksonin orang, digebrak-gebrak mobil kita gitu kan. Wah, pengen klakson balik, pengen ngomel, tahan, menahan amarah. Apalagi dengan keluarga, istri, anak mungkin membuat kita jengkel gitu kan. Tahan. Wa'afina 'anin nas, dan maafkanlah, ya. Enggak cuma ditahan jadi apa namanya? Mangkel gitu kan di hati, tapi udah lepaskan, maafkan. Ya, semua orang-orang pernah berdosa, membuat kita sakit hati, maafkan, maafina 'anin nas. Maka Ramadan ujung-ujungnya adalah Syawal, dan di bulan Syawal kita punya tradisi untuk saling memaafkan, saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin, siyamana wa siyamakum, gitu ya. Semoga Allah menerima amalku dan amal kamu juga, gitu kan. Jadi kita berdoa supaya amal kita diterima dan amal orang yang kita jumpai juga diterima. Maka 10 hari Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan, ya. Manfaatkan. Kalau masih kayaknya saya agak susah nih baca Quran, baru selembar 2 lembar udah ngantuk. Betul nggak Pak? Saya juga ngerasain Pak, baca Quran kayaknya orang lain ngelihat enak banget dia baca panjang, nggak ada ngantuknya. Kita baca selembar 2 lembar udah ngantuk. Nah, itu saatnya kita introspeksi diri. Dan satu lagi, memohon doa kepada Allah nih. Ini doanya sangat penting nih. Kalau perlu setiap sholat kita, ya, kita doa ini. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, anugerahkan aku kemudahan untuk berzikir kepadamu, ya, lalu bersyukur kepadamu, lalu memperbaiki wa husni ibadati, memperbaiki amalan ibadahku. Baca Pak, kalau kondisi seperti itu datang ke dalam diri kita, baca itu, mohon ampun kepada Allah. Makanya di akhir Ramadan ini kita diperintahkan untuk banyak meminta ampun. Doa Nabi kan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar.
minta ampun, ya Allah, Engkau lah yang maha penerima taubat, ampunilah, terimalah taubatku gitu. Ya Allah, jauhkan aku dari siksa api neraka, wa'udzubika min sakhatika wan nar. Maka istiqomah dalam ibadah kita, terus jaga keberjamahan berjamaah kita di masjid ini, ya, karena tadi orang-orang bertakwa itu akan masuk secara berbondong-bondong, secara berjamaah masuk surganya Allah. Nggak ada yang sendirian gitu, berbondong-bondong. Ya, di depannya Rasulullah, ya, sahabat, tabi'in sampai ulama-ulama kita, dan kita ada di belakang bersama rombongan kafilah Rasulullah. Setelah itu baru umat Nabi yang lain gitu ya. Di depan pintu surga disambut oleh malaikat penjaga pintu surga dengan sambutan yang indah, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Lalu orang mukmin ini berkata, wa qalul hamdulillahillazi shadaqana. Ya, mereka berkata bersyukur kepada Allah, dan Allah itu maha besar, maha benar atas segala janji-janjinya. Ya. Wa'dallah, Allah itu punya janji, la yukhlifullahu wa'dah, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Allah itu pasti, bahkan lebih pasti dari terbitnya matahari nanti nih. Nanti matahari terbit nggak kira-kira? Kira-kira matahari nanti terbit nggak? Terbit kan, kemungkinan 90,99% terbit, pasti kan? Tapi Allah lebih pasti dari terbitnya matahari itu, janjinya. Ya, kalau Allah sudah berjanji akan menyediakan surga yang seluas langit dan bumi bagi orang yang bertakwa, dan orang bertakwa adalah orang yang mau menjalankan ibadah hanya mengharap ridha Allah. Mereka berletih-letih, capek, ngantuk gitu kan. Ibadah itu kan menguras energi kita. Ya, baca Al-Quran, mata kita harus terjaga agar tidak ngantuk, capek, letih. Tapi kalau semua itu hanya kita harapkan mengharap ridha Allah, maka firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yasri nafsahu batigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan mereka, sebagian manusia yang mau mengorbankan dirinya, berletih-letih, bercapek-capek untuk mengharap ridha Allah, maka mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan santunan dari Allah. Allah akan menyantuni mereka, orang-orang yang beribadah ini. Kalau kita lihat ada santunan anak yatim gitu kan, anak yatimnya seneng nggak dapat santunan, Pak? Seneng kan? Wah, dapat THR, dapat ini santunan. Tapi kira-kira rata-rata santunannya seberapa sih? Ya, mungkin hanya 1 paket, 2 paket yang besarannya terukur gitu kan. Karena yang menyantuni juga manusia yang masih hartanya terukur, masih terbatas gitu. Menyantuni anak-anak yatim. Tapi ini Allah yang akan menyantuni kita. Allah punya harta yang tak terbatas. Allah punya kekayaan yang tak terbatas. Allah punya semuanya yang tak terbatas. Allah menyantuni kita, maka santunan Allah tuh nggak kecil, pasti besar. Maka nikmat Allah ini kita nikmati ya. Bukan sekedar menjalankan kewajiban sholat ya, tapi menikmati hidangan Allah. Ramadan ini kita nikmati ya, malam-malamnya bangun untuk sholat tahajud, walaupun sudah sholat taraweh gitu kan, lengkapi lagi dengan tambahan nafilah. Ada ayatnya kan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak sa'a rabbuka. Apabila bangunlah di waktu malam ya, untuk menunaikan sholat sebagai tambahan bagimu ya. Kalau sholat taraweh mungkin 20 hari yang lalu masih belentang-belentong ya, kadangkala masih penyesuaian gitu kan, ada yang sholat tarawehnya nyari yang cepet gitu kan. Wah, di sono tuh 15 menit
11 rakaat selesai, cepet gitu kan. Pindah ke masjid sana, dengar lagi, wah ada lagi masjid sana tuh, 10 menit selesai. Wih cepet juga, iya pindah ke masjid sana, dengar lagi di sana ada tuh 5 menit 11 rakaat selesai. Wah 5 menit, iya pindah gitu kan. Gitu. Itu 5 menit gimana tuh sholat 11 rakaat? Ternyata Al-Fatihahnya satu napas. Ya, gerakannya cuma butuh 2 detik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 11 rakaat selesai. 5 menit. Wah, ini udah paling cepat nih. Ada lagi yang datang. Di sono lebih cepat lagi. Gimana? Di sini udah paling cepat. Al-Fatihah satu napas. Di sana imamnya udah nggak napas. Udah nggak napas. Jadi nggak ada salat tarawih. Gitu. Nah, itu masa lalu kita di 20 hari yang lalu mungkin ya. Masih tersisa nih putaran terakhir. Yuk kita maksimalkan. Ya. Saya bernasihat untuk diri saya pribadi, mudah-mudahan Allah kuatkan azam untuk bisa maksimalkan ibadah di 10 hari terakhir ini. Itikaf setiap malam gitu ya. Kalau seandainya tidak bisa full, minimal itikaf talong. Wah nggak bisa Pak, mulai dari jam 9, jam berapa aja yang penting datang ke masjid gitu kan. Berusaha untuk itikaf, zikir, tilawah sampai datang waktu sahur. Mau pulang silakan, mau tetap makan di masjid kan banyak masjid yang menyediakan. Di sini ngadain nggak Pak? Ngadain kan? Apalagi ngadain di sini itikaf. Alhamdulillah nggak usah jauh-jauh. Gitu datang ke masjid ini kan nikmatilah suguhan Allah di 10 hari terakhir. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Mohon maaf jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya selaku pengganti ya, Ustadz pengganti. Seharusnya Ustadz Haji Rustandi SPDI. Namun beliau semalam menghubungi saya untuk menggantikan ya, karena pengganti jadi ban serep. Jadi maklum kalau seandainya banyak hal-hal yang kurang. Kalau mobil kita punya ban serep Pak, itu biasanya kan bannya yang sudah kurang maksimal ya. Kadang-kala vulkanisir lagi gitu kan. Makanya tadi dibacakan Supriyadi SEMM. Mana ada gelar agamanya gitu kan. SE sarjana ekonomi, MM magister manajemen. Harusnya kan MA magister agama misalnya, atau LC gitu ya. Ya, namun saya LC juga nih sekarang, langsung ceramah. Mohon maaf Pak atas kesalahan dan kekhilafan, mohon dibukakan pintu maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin itu saja dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada tanya jawab kan ya? Oh ada. Boleh Pak sampai suruk ya Pak ya? Ini kecepatan berarti ya. Monggo Pak, tanya yang gampang-gampang aja Pak. Rukun Islam ada berapa gitu. Silakan Pak, kita sharing aja ya. Jadi bukan yang menggurihi, mohon izin, mohon maaf. Kita sharing berbagi. Kalau kebenaran itu pasti datangnya dari Allah, karena al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu datangnya dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kalian ragu terhadap kebenaran. Jadi kalau seandainya yang saya sampaikan itu kebenaran, itu bukan dari saya itu Pak, itu dari Allah. Tapi kalau ada kesalahan itu dari saya pribadi selaku makhluk kasar. Saya makhluk kasar Pak. Kalau makhluk halus sudah ngibrit semua ini. Monggo Pak, yang mau bertanya silakan. Kita sharing aja. Mumpung ada ini media nih dari Fakta Integritas TV. Silakan. Atau bertanya untuk bisa menjelaskan lagi juga boleh. Jadi sharing ya, nambahin gitulah. Monggo Pak.
Ya, enggak Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Hmm. Ujian berat ini, tingkat nasional ini. Ini hati-hati menjawabnya nih. Iya Pak, kalau saya pengalaman saya pribadi, saya juga pernah kerja di perusahaan multinasional, pimpinan saya banyakkan non muslim gitu ya. Itu apalagi kalau di bulan Desember itu kuping sampai pengeng gitu, karena lagu-lagu itu diputar dari pagi sampai sore, mungkin 24 jam kita pulang masih muter. Sampai saya hafal Pak lagu-lagu itu Pak, gitu, hafal saya. Orang tiap hari denger kan. Ah, tapi alhamdulillah Allah menjaga akidah kita dan kita berusaha untuk tetap bermuamalah dengan baik dengan sesama mereka, dengan mereka tolong menolong dalam pekerjaan. Tapi untuk masalah ibadah Allah sudah tetapkan ya jauh sebelum kita itu, Rasulullah sudah diajak bermusyawarah seperti itu. Ya Muhammad, gini aja dah gitu kan. Gimana kalau hari ini saya menyembah Tuhan kau Allah gitu kan. Tapi besok gantian Tuhan aku kau sembah gitu kan. Jadi kita nggak ada permusuhan gitu kan. Nah, supaya nggak ada perbedaan lah. Turun firman Allah surat Al-Kafirun ya kan. Katakanlah wahai orang-orang kafir ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah, wala antum a'budu ma jadi kebalik. Pokoknya dan kalian pun tidak perlu menyembah apa ya Tuhan yang aku sembah. Ya, bagimu agamaku, bagiku agamaku. Jadi lakum dinukum waliyadin. Itu sudah jelas. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu garis Allah tuh nggak ada masalah sebenarnya. Silakan beribadah sesuai agama masing-masing ya. Tidak mencampuri dan mengganggu agama kita. Dan kita pun tidak pernah meminta mereka mengucapkan selamat Idul Fitri gitu kan. Kita tidak pernah meminta dan kita juga tidak perlu mewajibkan diri untuk mengucapkan selamat kepada mereka. Paling yang saya lakukan adalah ketika mereka biasanya setelah liburan itu kan, libur tahun baru gitu kan, masuk di kantor itu ada pesta kecil-kecil, pesta kantor lah, ya kan sambil motong kue, bagi-bagi makanan gitu kan, saling mengucapkan gitu ya. Saya ikut memberikan support aja gitu, artinya tidak mengucapkan ya, tapi tetap hadir untuk menunjukkan bahwa kita tidak ada masalah walaupun kita tidak terlibat dalam aktivitas pesta tersebut. Dan mereka pun memahami, sebenarnya mereka memahami bahwa kita punya aturan dalam agama kita dilarang untuk mencampur akidah tersebut. Namun ada sebagian yang mungkin membolehkan dengan dalil-dalil yang mereka sampaikan. Tapi saya masih menggunakan dalil yang lama, lakum dinukum waliyadin. Ditambah lagi ada cerita, pernah dengar nggak Pak cerita? Tidak boleh ada sebuah kawasan yang tidak boleh dimasuki orang kecuali orang tersebut mau menyerahkan sesembahan untuk berhala gitu ya. Lalu datang pemuda pertama, kamu mau lewat sini nggak bisa, syaratnya adalah kamu harus memberikan sesembahan untuk Tuhan kami, berhala kami ya.
Lalu orang itu, saya nggak punya apa-apa Pak. Kata si ini penjaga tersebut, nggak mesti harus uang, nggak mesti harus makanan, nggak mesti harus apa. Seekor lalat pun kau tangkap jadikan sesembahan, kau boleh melewati tempat ini. Pemuda itu berkata, ah lalat, binatang yang hina gitu kan, nggak ada manfaatnya gitu kan. Gampang nyarinya, tinggal pakai sapu lidi, prok gitu kan, dapat bawa, lolos gitu kan. Pemuda tersebut. Pemuda kedua datang, kamu nggak bisa lewat, kenapa? Kamu harus memberikan sesembahan. Kalau pemuda kedua ini berkata, saya tidak akan pernah memberikan sesembahan kepada siapapun selain kepada Allah, meskipun seekor lalat. Beda kan Pak? Yang satu nyari lalat gampang gitu kan, jadi ngegampangin gitu kan. Yang satu, meskipun seekor lalat saya nggak mau, karena Allah itu maha pencemburu. Ketika ada ya kan, makanya dosa yang tidak diampuni salah satunya adalah dosa syirik kan, menyekutukan Allah. Nah, Allah takut, Allah tidak mau kita muncul rasa itu, menggampangkan yang penting cuman lalat ini gitu. Tapi bagi Allah, lalat yang kau berikan untuk selain Allah, Allah pun cemburu gitu. Jadi lebih baik, lebih amannya gitu kan. Saya sering ketika bos besar datang nih, ya datang saya terlambat gitu kan. Wah, bos besar udah nggak ada, baru kita datang gitu kan. Atau nggak masuk, cuti gitu. Cari akal aja supaya nggak terlihat kita apa namanya mencolok gitu. Tapi kalau udah terpaksa ada di suatu tempat itu, ya udah kita tanpa harus mengucapkan apapun ya, menjaga keimanan kita, kecuali nih pernah juga kejadian Pak, kecuali nyawa kita taruhannya. Udah di sini nih pisau gitu kan, ngucapin nggak, kalau nggak nih tusuk nih gitu kan, enggak tusuk beneran dikit kan, sakit tuh, wah beneran nih nyawa kita taruhannya gitu ya, terpaksa boleh kita ngucapin. Kan pernah kejadian kan, lalu sahabat ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya akhirnya terpaksa karena saya akan dihukum mati gitu kan, dalam keadaan terancam. Kata Rasulullah, apabila kau menghadapi hal yang serupa lagi, silakan katakan aja seperti itu, yang penting hati kita terjaga. Begitu Pak dari saya. Mohon maaf kalau kurang puas, mudah-mudahan ada penjelasan yang lebih komprehensif lagi. Kalau bisa nonton itu Pak yang Ustadz Adi Hidayat tuh, itu jelas banget itu penjelasan beliau tentang bagaimana mensikapi kondisi-kondisi seperti itu. Saya termasuk salah satu yang akhirnya terpaksa keluar dari perusahaan multinasional itu, karena ternyata 9 tahun saya bekerja di perusahaan tersebut. Perusahaan ini bisnis travel internasional, jadi mengurusi traveling internasional. Nah, bisnis travel internasional ini membuka travel ke Yerusalem. Itu kebanyakan saya sebagai penginput data itu Pak, input data passengernya semuanya gitu kan. Kebanyakan dari awalnya saya nggak tahu ini kok banyak banget dari sekolah-sekolah ini kan, non muslim gitu kan. Wah, ternyata perjalanan ke Yerusalem. Kalau kita kan ke Al-Aqsa, ini ke Yerusalem. Nah, dalam hati saya berarti saya termasuk bagian dari menyumbangkan devisa kepada Yerusalem, yang dengannya mereka bisa semena-mena terhadap umat Islam di Palestina gitu kan. Sehingga pada akhirnya, padahal 10 tahun, saya Desember resign, padahal 1 bulan lagi 10 tahun dapat hadiah emas dengan emas batangan. Alhamdulillah saya buatkan tekad untuk resign dan belum punya pekerjaan pengganti Pak. Akhirnya jadi tukang curanmor, cuci kendaraan bermotor. Curanmor, di proklamasi saya nyuci kendaraan bermotor gitu kan, mereknya curanmor.
Yang nyuci cuma 1-2 orang, yang kenal aja, yang nggak kenal kan ngeri curanmor. Nggak jadi. Akhirnya nyari kerjaan, masuk job seeker gitu kan, nyari kerjaan tempat itu, dapatlah di konsultan SDM. Wah, konsultan SDM keren nih, nggak taunya ya konsultan SDM itu cuma ini doang, jadi kedok doang gitu kan. Tujuannya mencari pekerja-pekerja yang mau bayar, tapi nanti nggak disalurkan gitu kan. Wah, tambah parah lagi nih dosa saya nih. Resign lagi, ketemu pekerjaan di IO kan, event organizer. Salah satunya bikin Indomonex, Indonesia Muslim Entrepreneur Exhibition. Wah, keren tuh Pak, Indomonex. Nah, di situ saya senang tuh. Ternyata pimpinannya kurang kooperatif juga, jadi semua hasil beliau yang kuasai, kita yang di lapangan capek-capek cuma mendapatkan ya kurang sesuai lah gitu kan. Ya, akhirnya pindah ke perusahaan percetakan. Nah, di situ saya agak lama juga tuh sehingga tahu detail percetakan, dari bikin brosur, bikin buku, bikin kalender, bikin spanduk. Saya bisa desain, saya bisa mengolah, melayout, sehingga akhirnya dipercetakan. Lama di percetakan, saya keluar kurang lebih 5 tahun di percetakan, bekal ilmu sudah cukup, saya buka usaha percetakan sendiri, namanya Rumah Cetak, jadi percetakannya di rumah, kayaknya rumah cetak gitu, cetakannya di rumah. Mesin saya cuma punya printernya aja, mesin-mesin besar saya lempar, jadi karena kita tahu cara ngolahnya, jadi kerjasama dengan pemilik mesin itu akan lebih mudah. Nah, dalam bisnis itu sekarang eranya digital, maka saya bikin media, namanya Fakta TV, Fakta Integritas.id. Dengan media ini saya bisa dakwah kemana-mana gitu kan, ketemu dengan pimpinan, dengan pejabat. Nah, salah satunya tujuan kita untuk mensiarkan agama Allah dengan melalui dunia digital. Nah itu Pak, jadi Allah kasih ganti yang jauh lebih baik daripada kerjaan yang sebelumnya, yang justru di situ beban batin kita ketika kita harus melakukan pekerjaan yang menguntungkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita, musuh saudara kita di Palestina. Akhirnya keluar dari situ, perjalanannya sampai saat ini. Juga saya bisnis travel Pak, bisnis karena ilmu dari travel tadi, saya bikin travel namanya Happy One Adventure, trip ke Pulau Seribu Pak, jalan-jalan cuma 100.000 udah dapat makan. 3 pulau lagi terlampaui, Pulau Kelor, Onrus, Kayangan. Di sana bisa berenang di pantai, bisa promosi. Iya jadi promosi. Refreshing. Ini booking dari setelah Lebaran udah mulai banyak nih karena sudah dibuka. Sering ada jamaah dari masjid mana gitu kan, jadi sekaligus tafakur alam ya. Nah di situ saya juga dapat inspirasi Pak. Ya, saya dapat inspirasi firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li'ila fi Quraisy. Ya, lihatlah bagaimana kebiasaan bangsa Quraisy. Apa kebiasaannya? Ila fihim rihlah. Mereka itu senang rihlah, senang jalan-jalan ya dalam keadaan musim panas maupun musim dingin. Itu orang bangsa Quraisy itu, sukunya Rasulullah ya. Baginda Rasul kan lahir dari suku Quraisy. Ila fihim rihlatas sitai wasoib. Nah, tapi dalam perjalanan itu falyabudu rabb hadzal bait. Mereka tidak meninggalkan beribadah kepada Allah pemilik tempat. Ya, dimanapun kita berada, pemilik tempatnya siapa? Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Nah, ketika kita menjalankan itu, allazi at'amanahu min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang menghilangkan kehausan kita, kelaparan kita, ya, dan menghilangkan rasa takut kita. Nah, jadi ketika kita rihlah, tafakur alam, firman Allah juga kan inna fi khalqis samawati wal ardh
waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Itu banyak sekali Pak, dalam perjalanan itu tanda-tanda kebesaran Allah, laut yang begitu luas gitu kan, ombak, pasir, itu jadi kita pakai bikin sinetron tuh Pak di Fakta Integritas ketika ada trip, kita bikin sinetronnya tentang meruntuhkan sebongkah kesombongan. Jadi pesannya adalah ketika kita berada di pantai, kita melihat orang yang ada di kapal di tengah laut, kecil kan Pak, cuma setitik doang kan. Kapal itu walaupun besar sebesar apapun, kalau dia ada di tengah laut, kita lihatnya dari pantai hanya setitik kecil. Ternyata orang yang ada di kapal, yang dia ada di tengah laut tadi, melihat ke pantai pun kita dilihat kecil sekali, pantai bahkan kecil, bahkan kitanya tidak terlihat. Ya, jadi meruntuhkan kesombongan. Kita nggak pantas sombong karena kita itu kecil. Dilihat oleh Allah itu kita kecil. Apa sih yang sombong, yang pantas disombongin? Kita itu kecil, lemah, sehebat apapun kita punya, sekaya apapun kita punya harta, ya nggak bisa kita nikmatin semua harta tersebut. Ya makan Pak, paling banyak berapa piring kita makan? 2 piring aja udah bengkak banget tuh kan. Seenak apapun makanannya, kita nggak bisa makan banyak, terbatas. Pakaian nih, paling banyak berapa lapis kita pakai? 2 atau 3 gitu kan, ada yang sampai 10 gitu Pak. Walaupun gua kan kaya gitu kan, duit banyak, beli baju gampang, tapi nggak bisa pakai 10 lapis gitu. Jadi lemah kita itu. Makanya Allah yang Maha Kuat. Ya, mudah-mudahan inspirasi ini bukan promosi, tapi bisa ditindaklanjuti. Terima kasih. Begitu Pak, mohon izin. Ada lagi Pak? Udah masuk ya? Oh, satu lagi Pak, silakan boleh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau anekdotnya, ya kita prasangka baik saja gitu kan terhadap semua ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, karena boleh jadi memang beliau yang lebih paham tentang skala prioritas barangkali. Ya, karena mungkin suatu saat kita akan mengalami situasi yang seperti tersebut, ya, di mana sebenarnya sudah punya janji dengan si A, namun si B datang menjanji belakangan. Namun si A ini mungkin masih bisa di backup gitu kan. Sementara si B ini tidak bisa lagi, harus kita bantu, harus kita yang hadir. Maka prioritas itulah mungkin yang akan didahulukan. Ya. Namun jangan sampai ada anekdotnya yang saya lupa saya. Nanti deh kalau ingat. Pokoknya ada seperti air pump, air sumur, sama air hujan. Nah itu anekdotnya. Ya. Jadi jadilah dai seperti air hujan yang membasahi ke semua pelosok di negeri ini gitu kan, di mana membutuhkan air gitu kan. Atau dai yang seperti sumur,
dia siap mengeluarkan ilmunya ketika didatangi. Kita datang ke ulama tersebut, dia akan keluarkan ilmunya karena dia memiliki tadi seperti sumur. Jadi kalau sejarah zaman dulu kan orang mencari ilmu tuh murid yang mencari gitu kan. Kita yang mencari ilmu, kita yang datang ke tempat ulama tersebut. Kalau sekarang kan kebalik ya, ulama yang datang ke masjid gitu. Ya nggak ada masalah sih, karena intinya yang penting tersampaikan dengan baik. Bahkan dengan media ini juga ada sebagian orang yang mengatakan bid'ah gitu kan. Rasulullah nggak dakwah lewat media. Ya sekarang kalau lihat bid'ahnya semua bid'ah Pak. Celana kita semua bid'ah, baju kita bid'ah. Bid'ah itu seperti apa sih gitu? Yang tentunya yang menambah-nambah syariat yang sudah ada. Tapi kalau tujuannya tadi yang penting tersampaikan pesan-pesan dakwah lewat apapun, bahkan kalau lewat media kan bisa sedunia Pak yang menonton gitu, gak cuma 1-2 orang bisa memberikan pencerahan buat banyak orang. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak-bapak, mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah masuk syuruk ya, waktu yang sangat singkat. Pahalanya sama seperti haji dan umroh, taman, sempurna. Saya mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan, mohon maaf, dan mudah-mudahan tidak puas dengan penjelasan saya sehingga bisa mendapatkan referensi dari ustaz-ustaz yang lain. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul da'wakum alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.